Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Masih pada materi yang lalu tentang perpipaan dan perpompaan. Nah, materi ini itu dari mekanika fluida itu selalu beriringan dengan materi hidrolika dan hidrologi. Jadi kemungkinan penempatan kaidah mekanika fluida ini pasti terkait dengan hidrologi dan hidrolika tadi. Kemudian di sini saya mencoba menerapkan teoritis dari hidrolika terhadap suatu keproyekan, di mana keproyekan ini tergantung dari kebutuhan dan latar belakang dari Bapak Ibu, Om Tante dan Mas Mbak sekalian. Nah, ini contohnya di sini saya ingin menerapkan pada laporan akhir di perencanaan bangunan Intek ya di PDM Kabupaten Lebak. Ini dulu kejadiannya udah ada bangunan Intek dan jaringan perpipaannya, namun tahun 2019 itu ke bawah longsor, jadi anyut semua oleh banjir bandang di Sungai Ciberang. Ini saya mulai dari penjelasan tentang draft laporannya, di mana sebuah laporan perencanaan itu minimal ada 7 bab, di mana di dalamnya ada penjelasan pendahuluannya, kemudian gambaran umum, metodologi perencanaannya, kemudian ada teoritis mengenai keproyekan ini, di mana ini adalah sistem pengolahan air minum, kemudian analisa terhadap perencanaan bangunan Intek, karena disitulah ruh dari perencanaan ini. Kemudian setelah seluruh perencanaan beres, bisa didapatkan bill of quantity atau engineering estimate, dan kemudian ditutup dengan bab penutup. Ini agak saya sampaikan dengan cepat karena memang ini nggak terlalu penting di mekanika fluida. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa teoritis dalam sipil itu penting dan bisa diterapkan di berbagai aspek keproyekan selama masih terkandung unsur teoritis tersebut. Nah, ini rencana awal dari keproyekannya, di mana yang dimerahin ini ada pertama tanda merah panah ini rencananya si pompa ini lebih rendah daripada referensi dasar sungai terendah. Nah, ini yang biru dasar sungai, itu anggaplah dasar sungai ini 00, yang terendahnya 70 cm adalah referensi 0. Itu maka sumuran pengumpul ini harus diturunkan lagi 1 meter agar air semuanya tertampung menuju sumuran tersebut. Nah, ini adalah potongan memanjang dari sebuah bangunan Intek, di mana di sini ada sumurannya, kemudian ada saluran Intek, kemudian di sini juga ada galian. Titik-titik merah ini adalah galian pengerukan untuk stabilitas normalisasi airnya. Kemudian yang di kotak merah ini nanti hal yang akan dihilangkan karena ini adalah rencana awal, dan menghilangkannya pun harus dengan teoritis dan hitungan. Dimana di sini awalnya direncanakan akan ada pipa pembawa untuk membantu suplai air, dan yang kedua di sini ada bronjong timbunan batu kali di tengah sungai untuk mengarahkan alur, dan itu akan dihilangkan. Nah, ini pertama yang kita dapat di data primer. Kita harus tahu dulu bahwa debit yang terbesar pada kala ulang tahunan, di sini yang paling besar ada 100 tahun, itu seperti yang ditunjukkan oleh tabel ini menggunakan rumus persamaan dari hidrograf santuan sintetis Nakayasu pada Sungai Ciberang. Nah, ini sumbernya dari analisa PT Prana Kurnia Pratama. Ini keproyekan sebelumnya di Sungai Ciberang adalah pembuatan check dam. Ada 3-5 check dam di hulu Waduk Karian pada tahun 2013-an. Ini saya lingkari warna merah karena estimasi banjir yang lalu 2019 itu kira-kira sekitar 8 meter ketinggian airnya dari dasar sungai. Nah, 8 meter ini jika kita runut menggunakan persamaan hidrolika menghitung debit, maka didapat debitnya sekitar 437,256 meter kubik per detik, sehingga bisa diasumsikan bahwa debit yang kemarin terjadi adalah debit kala unang 50 tahunan. Nah, ini data primer ini untuk menunjang
teori untuk menghilangkan perencanaan dari bangunan pengarah arus. Nah, ini adalah bangunan pengarah arus, seolah-olah bangunan ini itu untuk mengalirkan air ke arah intake. Nah, awalnya ini direncanakan karena untuk membantu suplai air, dan ini kenapa harus dihilangkan? Karena ternyata setelah dianalisa stabilitas dan kontrol stabilitas, minimal dimensi yang didapat untuk tahan dari debit 437 meter kubik ini adalah kira-kira seperti ini, dengan lebar 9,5 meter dan ketinggiannya sekitar 6,7 meter. Nah, ini pasti membutuhkan banyak biaya untuk pembangunannya, sehingga ini diabaikan saja karena perencanaan intake modalnya tidak sebesar itu. Nah, di mana dalam analisa stabilitas ini itu yang bekerja adalah gaya sendiri, gaya hidrostatis, hidrodinamis, gaya angkat, gaya gempa, kemudian akibat tekanan tanah dan tekanan lumpur, di mana di sini pembagian gayanya ada gaya vertikal dan horizontal. Untuk vertikal biasanya itu yang menguatkan dan horizontal itu yang melemahkan. Nah, kemudian setelah gaya-gaya tersebut direkap, kita masuk kepada kontrol stabilitas, di mana bangunan ini itu bangunan keairan harus aman terhadap cooling, geser, eksentrisitas, dan daya dukung tanah dengan nilai safety factor atau faktor keamanan sebagai berikut. Dan saya lanjut di sini untuk data sekundernya kami melakukan pengukuran, di mana pengukuran pada Sungai Ciberang itu menggunakan alat yang sederhana. Di sini ada orang yang nggak pakai celana, ini di sensor harusnya. Nah, ini adalah tampak cross section hasil pengukuran, di mana 40 meter dari sungai ini itu harus diukur setiap meter kedalamannya. Nah, ini adalah angka-angka kedalamannya hasil penggambaran. Ini cross section ini kami ukur 5 tampang sungai, ada seperti di gambar cross section 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah diukur kami masukkan ke dalam gambar untuk mengetahui penampang basah sungai. Kemudian di sini adalah lokasi intake-nya. Nah, kemudian setelah sisi melintang, sisi memanjang pun diukur dari hulu ke hilir. Ini tujuannya untuk mengetahui kemiringan dasar sungai. Kemudian hasil dari pengukuran langsung tersebut dimasukkan ke dalam analisa hidrolika, di mana nanti analisanya itu menggambarkan salah satunya seperti koefisien Manning, gravitasi, radius hidrolik, keliling basah, penampang sungai, viskositas, suhu air, kemiringan dasar sungai, kedalaman rata, lebar muka air rata. Kira-kira seperti ini. Nah, ini hasil dari perencanaan. Hasil perencanaannya yang pertama adalah mengukur dari tebing penahan, di mana tebing penahan ini sebenarnya mudah. Kita tinggal melihat persyaratan perancangan geoteknik pada SNI 8460 2017, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai dimensi tipikal dinding penahan tanah. Nah, ini yang yang dikotakin merah ini, itu kita tinggal estimasikan aja. Kalau misalkan dindingnya 8 meter, maka H ini 8, sehingga tebal atas tinggal dimasukkan 0,3 meter hingga H per 12. Saya gunakan yang tertinggi H per 12 atau 8 per 12, jawabannya 0,6. Dan begitu juga parameter yang lain, sehingga didapatlah dimensi seperti ini. Nah, ini itu adalah dimensi awal. Sebenarnya harus dianalisa ulang untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian saya lanjut. Ini sebelum saya lanjut, ini adalah estimasi muka air banjir tahun 2019 sekitar 8 meteran dari dasar sungai. Nah, ini hasil perencanaan yang kedua, perencanaan tentang bangunan intake, di mana bangunan intake ini pun sama menggunakan SNI 8460 dengan asumsi bahwa ini adalah dinding penahan tanah cantilever, di mana asumsi tersebut saya masukkan ke dalam teoritis bangunan intake. Didapatlah ukuran seperti ini dengan tebal 0,5, maka langsung saya gambarkan seperti yang bisa dilihat dengan tebal setengah meter keliling betonnya, jadi kurungan sumurnya itu setengah meter. Kemudian lebar totalnya adalah 8 meter karena dikurangi dinding setengah-setengah, jadi tinggal 7, dan ketinggiannya adalah 8 meter.
Kemudian hasil perencanaan berikutnya adalah analisa tampungan bangunan intake. Nah, ini lebih ke hidrologi dan ada sedikit mekanika fluidanya, di mana untuk menganalisa tampungan kita cukup tahu di sumuran ini itu kira-kira airnya berapa banyak. Nah, untuk mendapatkan volume air kan mudah ya, dari rumusan volume persegi ini, panjang kali lebar kali tinggi, itu kita dapat 28 meter kubik, sehingga 28 meter kubik ini adalah air yang bisa ditampung dengan ketinggian muka air surut dari dasar sumur adalah 1,75. Nah, setelah diketahui 28 meter kubik, ini sebenarnya tidak menginformasikan apapun ya untuk di dalam perpompaan dan perpipaannya. Kita harus menghitung analisa saluran. Nah, saluran ini yang nantinya akan menyuplai apakah pompa tersebut akan selalu disuplai dengan baik airnya ataukah kurang. Nah, itu parameternya adalah ketinggian air dan dimensi salurannya. Di sini diketahui tinggi muka air surutnya hanya 0,75 dengan lebar salurannya 1,8. Kemudian didapat angka Manning karena ini adalah beton yang halus, beton yang rata sebesar 0,018 dengan kemiringan salurannya direncanakan adalah 0,0167 meter. Ini dimasukkan ke dalam persamaan hidrolika untuk menghitung A luasan, kemudian menghitung P keliling basah, kemudian menghitung menghitung R itu radius hidrolik yaitu A per P, kemudian menghitung V kecepatan di dalam saluran, sehingga didapatlah Q atau debit, di mana Q ini didapat 491 liter per detik. Nah, sehingga meski dengan pengambilan maksimum, seandainya di dalam sumuran ini ada 4 pompa dengan kapasitas 20 liter per detik, masih tetap bisa disuplai oleh saluran ini. Misalkan 4 kali 20 adalah 80 liter per detik pengambilan pompa. Nah, disuplai oleh air di saluran ini sebanyak 491 liter per detik. Jadi masih 4 kali lipat dari pengambilan maksimum aman. Kemudian kita lanjut. Di sini ada hasil perencanaan yang keempat adalah analisa spesifikasi perpompaan. Nah, di sini ini yang akan kita bahas menjadi tugas. Dengan menggunakan rumus H total, head total untuk mengetahui head dari suatu perpompaan, di mana HA itu adalah head statis. Head statis adalah dari tinggi air yang di bawah sama tinggi air yang di atas, perbedaan tingginya berapa itu adalah head statis. Kemudian delta HP adalah beda head karena tekanan. Nah, delta HP ini hanya dilakukan jika tampungan air adalah tampungan tertutup dengan tekanan yang berbeda dengan atmosfer. Kalau tampungannya masih sama-sama ada udara yang masuk kayak toren, kemudian kayak bak kayak gini, itu dianggap delta HP-nya adalah 0 karena masing-masing 1 atmosfer dan 1 atmosfer. Kemudian selanjutnya ada HL. HL itu adalah head loss total, di mana head loss ini nanti dipengaruhi oleh seperti yang di tabel sebelahnya, oleh panjang pipa, kemudian aksesoris perpipaannya. Nah, itu semua harus dihitung secara rinci dengan penjumlahan head loss, yaitu kerugian tekanan. Nah, yang terakhir ada di sini adalah V kuadrat per 2G, di mana ini adalah energi kinetik. Energi kinetik itu air yang keluar setelah air yang keluar setelah pipa, dia masih mempunyai tekanan karena energi kinetiknya, energi geraknya. Nah, dari kasus perencanaan dari keproyekan ini, sistem instalasi perpompaan yang ada di IKK Cipanas PDM Kabupaten Lebak, dapat diketahui parameternya seperti ini. Kita dapat head statis pompanya adalah 38 meter. Ini 38 meter tinggal diukur di Google Earth ya. Di Google Earth bisa dilihat dari sungai menuju instalasi pengolahan air itu elevasinya bedanya 38 meter. Kemudian delta HP-nya dianggap 0. Sekali lagi, 0 ini bukan berarti dia tidak punya. 0 itu karena dia 1 atmosfer di atas dan 1 atmosfer di bawah, sehingga 1 dikurang 1 0. Jadi tidak ada perbedaan tekanan.
Kemudian dicari debitnya, debit yang direncanakan key ini ternyata diketahui, key adalah key dari pompa. Pompa yang akan digunakan adalah kapasitas 20 liter per detik karena instalasi pengolahannya 20 liter per detik. Kemudian diameter pipa yang digunakan adalah diameter 20 cm atau 200 mili dengan pipa baja. Kemudian di sini mencari luasan dari pipa tersebut ya, parameter A pada pipa. Didapatlah luasannya 0,0314, maka bisa dicari kecepatan pada pipa tersebut adalah Q per A, debit dibagi dengan penampangnya. Didapatlah kecepatan dalam pipa 0,636 meter per detik. Nah, jika diketahui panjang pipanya adalah 300 meter, maka seluruh kehilangan losses ini dicari akibat panjang pipa. Kemudian di situ pasti ada elbow atau belokan beberapa buah. Kemudian ada reducer. Reducer itu adalah pengecilan dan pembesaran pipa. Jadi bagian yang ada pada saat pengecilan dan pembesaran pipa. Kemudian ada check valve. Check valve ini digunakan untuk menahan alirannya balik lagi. Kemudian ada valve atau katup. Kemudian ada katup isap dengan saringan. Nah, katup isap dengan saringan ini adanya di ujung pipa. Ketika kita menghisap air, itu ada saringannya atau strain. Nah, ini sumbernya dari buku Sularso, pompa dan kompresor. Kemudian seluruh perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam nilai losses, di mana HA sudah kita ketahui 38. Kemudian delta HP itu 0, kemudian head loss seluruhnya yang udah kita hitung ini kita masukkan akibat panjang pipa, akibat aksesoris dan lain-lainnya, dan memasukkan nilai energi kinetik yang V kuadrat per 2G, di mana head yang dibutuhkan pompa tersebut adalah 39,3. Nah, 39,3 adalah minimum, sehingga kalau mau beli pompa ya harus di atas 39,3, misalkan 40 atau 41. Ini adalah contoh dari nameplate sebuah pompa. Kita lihat bahwa H max atau head total maksimum itu harus tertulis lebih dari 39 atau 40. Kemudian Q max, debit maksimumnya itu harus tertulis lebih dari 1,2 meter kubik per menit atau 20 liter per detik. Nah, ini gambaran dari hasil perencanaannya bahwa telah didapat dengan lebar sungai 40 meter direncanakan bangunan penahan tanah seperti ini, kemudian masuk ke dalam saluran dan didalamkan lagi di dalam sumurannya sedalam 1 meter. Dalam perencanaan ini ada justifikasi teknis ya, kenapa harus dihilangkan saluran intake-nya, kenapa harus dihilangkan si pipa pembawa yang penambahan debit air yang di awal. Itu dalam perencanaan saluran intake, kita tidak memerlukan tambahan pipa dasar sebagai tambahan suplai air baku. Memperhatikan referensi dasar sungai yang terdalam, ini saat diukur yang terdalam misalkan 75 cm, itu akan sama dengan tinggi saluran intake. Jadi 00-nya untuk saluran intake kita buat sama dengan dasar sungai terdalam. Kemudian untuk sumurannya kita tambah sedalam 1 meter agar air tetap aman menggenangi pompa. Ini adalah hasil penggambarannya. Untuk yang sebelah kiri adalah layout dari si bangunan intake. Kemudian potongan satu-satu itu yang tadi, ini adalah potongan satu-satu. Kemudian di sini ada potongan 22 di depan bibir intake-nya. Di potongan 22 yang atas ini. Jadi ini kalau dilihat dari sungai. Kemudian ada potongan 33 di tengah saluran. Nah, ini potongan 33 ini bisa terlihat di dalamnya ada trash rack ya, atau saringan baja. Kemudian lebar salurannya hanya 1,8 meter, dan yang terakhir adalah potongan 44 pada sumuran. Nah, sumurannya seperti ini. Baik, saya percepat. Ini adalah visualisasi 3D-nya. Jadi kira-kira nanti gambar akhir dari perencanaannya kira-kira kayak gini pada pelaksanaan. Nah, ini ada sedikit animasi. Animasi itu gambaran bergeraknya ya. Karena kadang
kita untuk menjelaskan gambar teknis itu nggak semua orang mampu memahaminya, apalagi yang baru-baru. Maka kita harus punya kemampuan untuk bisa menggambarkan dengan berbagai cara. Ini saya percepat. Nah ini. Nah oke. Kemudian selesai.